Bayangkan malam tanggal 13 April 2024. Langit di atas Israel tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya. Lebih dari 300 drone dan rudal balistik meluncur dari arah timur. Bukan dari Hamas. Bukan dari Hizbullah. Langsung dari Iran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Republik Islam Iran secara langsung, bukan melalui proksi, menyerang Israel. Dunia menahan napas. Karena semua orang tahu, ini bukan sekadar rudal. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa permainan sudah berubah. Dan di balik sinyal itu, ada kisah yang jauh lebih panjang. Kisah tentang dua negara yang telah terjebak dalam perang yang tidak pernah dideklarasikan, selama lebih dari 4 dekade. Iran, Amerika Serikat. Dua raksasa. Satu bara yang tidak pernah padam. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Dan kemana ini semua menuju? Sebelum kita masuk ke ceritanya, kamu mungkin bertanya, kenapa harus peduli dengan konflik Iran dan Amerika? Jawabannya ada di satu kata, minyak. Iran menguasai sekitar 10% cadangan minyak dunia. Dan Selat Hormuz, jalur laut sempit yang berbatasan langsung dengan Iran, dilintasi oleh sekitar 20% ekspor minyak global setiap harinya. Setiap kali ketegangan Iran dan Amerika meningkat, harga minyak dunia ikut naik. Dan ketika harga minyak naik, biaya logistik naik, inflasi naik, harga barang naik. Termasuk di Indonesia. Tapi ini bukan hanya soal minyak. Konflik ini adalah cermin dari tatanan dunia yang sedang berubah. Siapa yang berhak punya senjata nuklir? Siapa yang bisa menjatuhkan sanksi kepada siapa? Dan siapa yang menentukan aturan main internasional? Ini bukan berita asing. Ini menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk memahaminya, kita perlu mundur ke tahun 2002. Ke sebuah pengungkapan yang mengejutkan seluruh dunia. Agustus 2002. Sebuah kelompok oposisi Iran mengadakan konferensi pers di Washington DC. Dan yang mereka ungkapkan membuat seluruh komunitas intelijen dunia tersentak. Iran sedang diam-diam membangun dua fasilitas nuklir besar. Satu di Natanz untuk pengayaan uranium, satu lagi di Arak untuk produksi plutonium. Semuanya tanpa pemberitahuan kepada IAEA, Badan Energi Atom Internasional. Iran berkilah, ini hak kami. Traktat non-proliferasi menjamin setiap negara hak menggunakan energi nuklir untuk keperluan damai. Amerika tidak percaya. Dan dari ketidakpercayaan itu, mesin sanksi mulai berputar. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi multilateral pertama pada tahun 2006. Tapi itu baru permulaan. Antara tahun 2010 hingga 2012, Amerika dan Eropa meluncurkan paket sanksi yang paling brutal yang pernah diterapkan kepada sebuah negara di masa damai. Pembekuan aset, embargo total minyak, dan yang paling mematikan, Iran diputus dari sistem keuangan internasional SWIFT. Bayangkan kamu tidak bisa menggunakan kartu ATM, tidak bisa transfer bank, tidak bisa mengimpor obat-obatan. Itulah yang dialami rakyat Iran sehari-hari. Nilai mata uang rial Iran jatuh lebih dari 50% dalam waktu singkat. Inflasi meledak. Ekonomi terpuruk. Tapi program nuklir Iran tidak berhenti. Justru terus berkembang. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Juli 2015. Setelah negosiasi panjang yang melelahkan antara Iran dan 6 kekuatan besar dunia, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman, sebuah perjanjian bersejarah ditandatangani di Wina. Namanya JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Iran setuju membatasi drastis program nuklirnya, mengurangi stok uranium, membatasi pengayaan, membuka pintu bagi inspektor internasional. Sebagai gantinya, dunia mencabut mayoritas sanksi ekonomi. Sejenak, bara itu tampak padam. Diplomasi menang. Tapi JCPOA dibangun di atas satu fondasi yang sangat rapuh, kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan segera diuji habis-habisan. 8 Mei 2018. Donald Trump berdiri di depan kamera dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia diplomatik. Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Trump menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada. Alasan Trump tidak sepenuhnya keliru secara substansi. JCPOA memang tidak menyentuh program misil balistik Iran, tidak membatasi dukungan Iran kepada milisi bersenjata di Lebanon, Irak, Yaman, dan Gaza. Dan itu perjanjian memiliki klausul batas waktu yang berarti Iran bisa kembali ke kapasitas nuklir penuh setelah tahun 2030.
Tapi cara Trump melakukannya, secara sepihak, tanpa konsultasi dengan sekutu Eropa yang sama-sama menandatangani perjanjian itu, menjerat kepercayaan multilateral yang telah dibangun bertahun-tahun. Trump mengaktifkan kebijakan yang ia sebut tekanan maksimum. Hancurkan ekonomi Iran sedemikian rupa sampai rezim terpaksa duduk di meja negosiasi dengan syarat yang jauh lebih ketat. Asumsi di balik kebijakan itu adalah, tekanan ekonomi yang cukup besar akan memaksa perubahan perilaku strategis. Asumsi itu terbukti salah. Iran tidak runtuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Iran merespon dengan caranya sendiri. Bertahap, mereka melanggar batas-batas JCPOA. Pengayaan uranium ditingkatkan dari 3,67% menjadi 20, lalu 60, lalu mendekati 90%. Nyaris tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata. Mesin sentrifugal canggih yang tadinya dilarang, diaktifkan kembali. Pesan yang Iran kirimkan kepada Washington sangat jelas, jika kalian tidak menghormati kesepakatan, kami pun tidak wajib melakukannya. Joe Biden masuk ke Gedung Putih pada tahun 2021 dengan janji kembali ke JCPOA. Negosiasi pun dimulai di Wina. Namun gagal. Terlalu banyak yang telah berubah. Iran kini memiliki stok uranium yang jauh lebih besar, teknologi sentrifugal yang jauh lebih canggih, dan hubungan yang semakin dalam dengan Rusia dan Cina. Posisi tawar mereka jauh lebih kuat dari tahun 2015. Mereka tidak akan menerima kesepakatan dengan syarat yang sama. Dan kemudian, situasi berubah lagi. Jauh lebih dramatis dari sebelumnya. Kembali ke malam 13 April 2024 yang kita mulai tadi. Serangan Iran langsung ke Israel berhasil dicegat oleh koalisi yang dipimpin Amerika. Tidak ada korban sipil besar. Secara militer, serangan itu gagal. Tapi secara politik dan psikologis, Iran telah menyeberangi batas yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka tidak lagi bermain melalui proksi. Ketika Trump kembali menjabat pada Januari 2025, salah satu tindakan pertama yang ia ambil adalah menghidupkan kembali kebijakan tekanan maksimum. Dengan lebih keras dari sebelumnya. Gelombang sanksi baru menargetkan jaringan penjualan minyak Iran ke Cina. Perusahaan perkapalan, kilang minyak, bahkan pelabuhan-pelabuhan di Asia yang memfasilitasi ekspor minyak Iran. Di tengah ketegangan itu, ada secercah harapan. Oman, negara kecil di ujung semenanjung Arab, menjadi tuan rumah perundingan rahasia antara utusan Amerika dan Iran. 4 putaran perundingan berlangsung. Namun terhenti. Terlalu banyak provokasi di luar meja runding. Terlalu dalam jurang ketidakpercayaan. Dan kemudian terjadilah apa yang banyak analis telah prediksi selama bertahun-tahun namun berharap tidak akan pernah terjadi. 13 Juni 2025. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke fasilitas nuklir, militer, dan infrastruktur energi Iran. Bukan serangan terbatas. Ini adalah kampanye udara komprehensif yang berlangsung berhari-hari. Iran membalas dengan rudal ke Israel. Perang terbuka di Timur Tengah, sesuatu yang dunia telah mencoba menghindari selama puluhan tahun, akhirnya pecah. Dan kemudian Amerika masuk. 22 Juni 2025. Angkatan Udara Amerika Serikat secara langsung menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordow, bunker bawah tanah yang selama ini dianggap tidak tertembus. Ini bukan lagi perang proksi. Ini intervensi militer Amerika langsung ke Iran. Hal yang tidak pernah terjadi dalam 46 tahun sejak revolusi Islam. Iran membalas dengan menargetkan pangkalan militer Amerika di Qatar. Tidak ada korban Amerika yang dilaporkan. Tampaknya ini disengaja agar eskalasi tidak semakin liar. 24 Juni 2025. Trump mengumumkan gencatan senjata. Perang berakhir secara formal. Tapi apakah masalahnya berakhir? Tidak. Justru babak baru saja dimulai. Di tengah semua manuver geopolitik ini, ada dimensi yang selalu terlupakan dalam narasi besar antara Washington dan Tehran. 85 juta rakyat Iran yang biasa. Petani, dokter, mahasiswa, pengusaha kecil. Mereka yang tidak pernah memilih program nuklir, namun harus menanggung seluruh ongkosnya. Sanksi ekonomi yang dirancang untuk menekan rezim, kenyataannya paling keras menghantam masyarakat sipil. Nilai rial Iran sudah anjlok ratusan persen dalam 1 dekade. Obat-obatan impor sulit didapat karena transaksi keuangan terhambat. Mahasiswa Iran di luar negeri tidak bisa membayar biaya kuliah karena rekening bank mereka diblokir. Ada pertanyaan etis yang jarang diajukan secara terbuka.
Apakah sah secara moral untuk menghukum 85 juta orang atas keputusan yang dibuat oleh segelintir pemimpin yang tidak mereka pilih? Desember 2025, gelombang protes besar kembali melanda Iran. Rakyat turun ke jalan. Bukan hanya karena represi rezim, tapi karena kelelahan kolektif. Mereka hidup di bawah tekanan ganda, dikekang di dalam, diisolasi dari luar. Lalu ada satu faktor lagi yang mengubah seluruh kalkulasi ini, Cina. Beijing tidak pernah bergabung dengan rezim sanksi Barat. Sebaliknya, mereka membeli minyak Iran dengan diskon besar-besaran. Minyak yang tidak bisa dijual Iran ke pasar lain. Ini menciptakan ekosistem yang oleh para analis disebut sebagai axis of evasion. Kapal tanker tanpa bendera, perusahaan cangkang, dan transaksi tersembunyi yang membuat sanksi Amerika bocor dari mana-mana. Trump merespon dengan ancaman sanksi sekunder. Entitas Cina yang membeli minyak Iran akan diputus dari sistem keuangan dolar. Efektif sebagian, namun tidak total. Beberapa pelabuhan Cina mundur. Yang lain beradaptasi dengan cara yang lebih canggih. Dan inilah mengapa konflik ini tidak bisa dipahami hanya sebagai drama bilateral antara Washington dan Tehran. Ini adalah bagian dari persaingan geopolitik yang jauh lebih besar. Tatanan dunia barat yang dipimpin Amerika versus blok alternatif yang dipimpin Cina dan Rusia. Iran bukan sekadar negara yang nakal. Iran adalah medan pertempuran dari dua visi dunia yang berbeda. Pasca gencatan senjata Juni 2025, negosiasi kembali disyaratkan. Amerika mengumumkan kesiapan berdialog. Iran menyatakan bersedia dengan syarat Amerika tidak melancarkan aksi militer lebih lanjut. Di Tehran, ada pembicaraan internal tentang siapa yang akan menggantikan Khamenei, yang kini berusia 86 tahun. Banyak pemimpin senior Iran tewas dalam serangan Israel. Kelas penguasa Iran lebih lemah secara struktural dari kapanpun sejak tahun 1979. Namun belum tentu lebih lunak dalam hal nuklir. Karena itulah paradoks terbesar dari konflik ini. Sanksi ekonomi saja tidak mengubah ambisi strategis Iran. Tekanan militer saja tidak menghancurkan pengetahuan nuklirnya. Dan diplomasi tanpa kepercayaan hanya menghasilkan kertas. 4 dekade konflik ini mengajarkan satu hal, tidak ada jalan pintas. Iran dan Amerika terlalu besar untuk diabaikan satu sama lain, dan terlalu ideologis untuk dengan mudah berdamai. Konflik ini tidak akan selesai dengan satu kesepakatan atau satu bom. Ia akan selesai, jika memang selesai, ketika kedua pihak akhirnya menghitung bahwa ongkos permusuhan lebih besar dari ongkos kompromi. Dan sampai saat itu tiba, bara itu tetap menyala. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah dunia lebih aman dengan Iran bersenjata nuklir, atau justru lebih berbahaya? Tidak ada jawaban yang salah, dan aku ingin tahu pendapatmu. Subscribe kalau kamu mau terus paham geopolitik tanpa jargon yang membingungkan. Dan share ke satu orang yang menurutmu perlu tahu cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.